Abraham adalah gambaran orang-orang percaya, gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang seharusnya memenuhi panggilan Allah. Salam anak Supriu. Kejadian pasal 18 ayat 32, firman Tuhan mengatakan demikian. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Hari ini saya berikan judul renungan, aku tidak akan memusnahkannya. Cuplikan ayat di atas itu menceritakan tentang tawar-menawar Abraham kepada Allah yang rencana akan menghancurkan kota Sodom. Dari 50, 40, 30, 20 sampai 10 orang benar. Nah, ketika tawaran sampai ke 10 orang benar, Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Dalam nas ini, Allah mulai menggiring atau membawa Abraham untuk memenuhi panggilannya. Sesuai namanya, Abraham, bapa bagi bangsa-bangsa. Kejadian pasal 17 ayat 4 dan 5. Kebenaran yang pertama, telah 3 kali Abraham mendapat kesempatan untuk bertemu atau berbicara tepatnya kepada Allah. Tetapi dalam pembicaraan itu isinya Abraham hanya memikirkan kepentingannya pribadi, anak-anaknya dan keturunannya. Perhatikan Kejadian pasal 15 ayat 2 dan 3, Kejadian 17 ayat yang ke-18. Kebenaran yang kedua, Allah memutuskan untuk memberitahu kepada Abraham mengenai rencana untuk menghancurkan kota Sodom. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya Abraham mempertahankan atau menyelamatkan kota Sodom yang akan dihancurkan oleh Tuhan ini. Dengan kata lain, tujuan Tuhan adalah Abraham mulai menjadi berkat, mengayomi bangsa, kota, bukan lagi mementingkan diri sendiri. Kebenaran yang ketiga, Abraham menangkap panggilan Allah. Maka dia mulai bernegosiasi atau tawar-menawar dengan Tuhan mengenai nasib dari kota Sodom. Abraham adalah gambaran orang-orang percaya, gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang seharusnya memenuhi panggilan Allah untuk menjadi berkat, menyelamatkan bangsa, kota, desa di mana kita berada. Kekasih Tuhan, kehidupan ini bukan tentang kita, tapi kehidupan ini tentang Tuhan dan agendanya. Ketika kita ke gereja, ketika kita pelayanan, bukan tentang kita, tapi ketika kita ke gereja, kita pelayanan, semuanya untuk agenda Tuhan. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus bekerja atas kita, menanamkan pengertian ini kepada kita sehingga kita hidup memenuhi panggilan Tuhan. Kita hidup bukan untuk kepentingan pribadi, tapi memenuhi agenda ilahi. Tuhan memberkati.